Produk jenis telur bebek mentah, telur asin. Telur bebek mentah adalah telur yang belum dimasak dan memiliki berbagai kandungan gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, dan multivitamin. Kedua, telur asin. Telur asin adalah istilah umum untuk masakan dari bahan dasar telur yang diawetkan dengan cara diasinkan, diberi garam berlebih untuk mengaktifkan enzim pelembab. Kedua, produk tersebut dipilih karena nilai jual yang tinggi dan pembudidayaan yang rendah. Oleh karena itu, mengapa kami memilih produk tersebut, yaitu yang pertama itu telur bebek mentah, karena berpotensi menghasilkan keuntungan yang menjanjikan sebab saat ini di Indonesia banyak penjual martabak sehingga membuka pemasaran telur bebek mentah. Tak hanya itu, sejak telur bebek mentah dapat diolah menjadi aneka kuliner dengan pembudidayaan yang mudah. Kedua, telur asin merupakan makanan nikmat yang dibuat dengan bahan telur bebek. Peluang usaha yang bergelut dengan olahan telur asin memiliki prospek sangat bagus dalam jangka depan. Bisnis telur asin yang sejak dahulu hingga sekarang masih berkembang juga tak termasuk makanan konsumen. Proses produksi. Satu, pemilihan bibit. Bibit bebek dipilih dari jenis yang unggul, sehat, dan bebas penyakit. Bibit berkualitas tinggi akan melihat produksi telur yang maksimal. Kedua, perjalanan kandang. Kandang harus disediakan dengan ventilasi yang baik, tetap oksigen yang terjaga. Lingkungan kandang yang nyaman akan mendukung produktivitas bebek. Tiga, pemberian pakan. Bebek diberi pakan bergizi sehingga dia mengandung protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Nutrisi ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan jumlah telur yang dihasilkan. Keempat, perawatan dan kesehatan. Bebek harus mendapatkan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan rutin untuk mencegah penyakit. Kebersihan kandang dan lingkungan sekitar juga perlu dijaga agar bebek tetap sehat. Lima, pengolahan lingkungan. Suhu, kelembaban, dan pencahayaan kandang harus dibangun atau dengan dulu sangat mempengaruhi produktivitas pengumpulan telur. Telur dikumpulkan setiap hari dengan variasi, baik jumlah maupun kualitasnya. Uji pemasaran. Telur hasil dibuat dengan hasil baik dan dijual ke pasar lokal. Dijual atau konsumen menggunakan keuntungan. Selanjutnya, keunggulan. Ternak bebek telur memiliki beberapa keunggulan, di antaranya permintaan stabil, konsumsi bebek untuk satu dan sekali masyarakat. Dua, harga telur lebih mahal. Telur bebek memiliki harga yang lebih mahal dan kandungan nutrisi yang lebih tinggi daripada telur ayam. Dua, modal minim. Modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha ternak bebek relatif minim. Empat, perawatan mudah. Perawatan bebek terbilang mudah, maka untuk diolah sekali. Lima, hasil panen didistribusikan ke berbagai tempat. Hasil panen bisa didistribusikan ke pemasok bebek, makanan, atau dijual secara online. Yang terakhir, daging bebek juga bisa dijual selain telur, daging bebek juga bisa dijual ke para konsumen. Selanjutnya, analisis bebek telur. Pertama, yaitu penjelasan. Satu, permintaan pasar yang tinggi. Telur bebek memiliki pasar yang besar. Permintaan pembeli akan meningkat seiring dari kebutuhan kebutuhan terhadap konsumsi makanan sehari-hari. Dua, biaya produksi yang relatif murah. Biaya menjual telur, terutama dalam skala kecil, dapat dilakukan dengan modal yang sangat rendah dan perawatan yang mudah. Tiga, beberapa jenis olahan. Ada banyak olahan yang bisa dijual selain telur bebek mentah untuk masuk modalnya. Yang kedua, kekuatan. Potensi perbiakan. Telur merupakan spesies bebek yang sudah bertelur atau mengandungkan mesin kawin dan menghasilkan telur setiap hari. Yang kedua, perawatannya yang mudah. Budidaya bebek telur dapat dilakukan dimulai dari skala rumahan dan tidak memerlukan lahan yang begitu luas. Perawatannya juga termasuk
Selanjutnya pangan. 1. Harga pangan operasional. Harga pangan ada beberapa vitamin atau perawatannya maksimal dan yang kedua, saingan mutlak. Yang menawarkan hasil produksinya. Yang ketiga, perubahan iklim. Perubahan iklim yang ekstrim menunjukkan pertumbuhan tidak stabil dan mengakibatkan kuda mati. Selanjutnya peluang. 1. Tidak banyak orang yang melakukan budidaya kuda telur. Hampir semua orang mengkonsumsi telur bebek, tapi tidak semua orang membudidayakan kuda telur. Kedua, peningkatan minat terhadap yang merapinya. Telur bebek merupakan bahan yang mudah diolah menjadi makanan apapun dan menggunakan sebagai campuran lingkungan juga. Yang ketiga, pengembangan bisnis terkait. Selain telur bebek itu sendiri, ada peluang bisnis memproduksi dan menjual pakan bebek, bibit bebek, dan olahan dari telur bebek. Strategi pemasaran. Yang pertama itu menjadikan sambal tertentu. Anda dapat mengenalnya dengan membedakan sambal atau pesta secara gratis. Kedua itu diatur kreativitas dan inovasi berkualitas. Menjaga kualitas produk yang dijual merupakan kunci utama kesuksesan bisnis telur bebek mentah dan telur asin. Yang ketiga itu penggunaan media sosial. Media sosial adalah alat yang sangat efektif untuk mempromosikan bisnis dapat lewat Instagram, Facebook, dan WA untuk berbagai foto-foto. Yang keempat adalah program diskon dan promosi. Mengadakan program diskon atau promosi khusus dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan penjualan. Yang kelima itu pelayanan pelangganan yang baik. Pelayanan pelangganan yang baik sangat penting dalam membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Yang keenam itu memperhitungkan branding dan pengemasan. Strategi pemasaran produk makanan satu ini juga tidak kalah penting karena Anda dapat menonjolkan merek melalui kemasan atau kemasan produk Anda. Target penjualan. 1. Target produksi harian. Memproduksi 100 butir telur per hari dari 100 yang atau pedagang telur dalam tingkat produksi dan besar. Target penjualan harian. Menjual 90 butir telur per hari. Telur bisa dialokasikan untuk dan atau perusahaan. 3. Target harga menjual per harga jual seluruh menggunakan harga 35 rupiah per butir sehingga potensi mendapatkan pendapatan harian setelah 4. Target penjualan bulanan. Dengan asumsi 30 hari produksi, target penjualan bulanan adalah 200 butir per hari. Dengan potensi mendapatkan sebesar 800 rupiah. Target pasar. Memasarkan produk ke pasar lokal, toko, grosir, warung, atau pengiriman seperti rumah tangga atau usaha kuliner. Mengambil pengembangan jangka panjang setelah 6 bulan meningkatkan kapasitas produksi dengan 19 bulan. Project telur sehingga mencapai 3 ekor sehingga target produksi harian menjadi